Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Macini Gusung, Setapak 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas damkar Kota Makassar berusaha memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga. Api dengan mudah menjalar dikarenakan kondisi rumah yang berdempetan dan terbuat dari bahan kayu. Akses jalan yang sempit serta warga yang berkerumun sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Akibatnya 4 rumah warga hangus terbakar dan rata dengan tanah. Jalan masuk, akses masuk pun juga masih terkendala kita dengan parkiran mobil yang ada di sekitaran jalan masuk. Begitupun juga masuk ke lorong pun juga kita terkendala dengan bertumpuknya warga yang mau melihat kejadian kebakaran. Dugaan sementara Pak, korbannya ada berapa? Kira tidak ada korban. Sampai sekarang pun juga kita belum menerima data korban. Dugaan sementara apa ini Pak? Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara masih dalam investigasi. Kami tetap melakukan upaya untuk mencari bukti-bukti asal mulanya api dari mana, sehingga kita bekerjasama dengan identifikasi dari Polrestabes untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga penjual bakso. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kebakaran lahan seluas hampir 5 hektar berlokasi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Kebakaran lahan diduga akibat membuang puntung rokok sembarangan membuat api dengan cepat membesar dan menyebar dengan cepat hingga mendekati permukiman warga yang hanya berjarak kurang dari 10 meter. Petugas gabungan Damkartan Kota Jambi bersama tim Manggala Agni dan TNI Polri berjibaku memadamkan api yang terus membesar dan membuat panik warga yang berada di lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas Damkatan Kota Jambi menerjunkan 10 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil. Dugaan dari warga masyarakat yang membuang puntung rokok di lahan yang kering. Nah, angin kencang itu sudah menyambar ke beberapa tempat dan saat ini kita sudah menurunkan 10 unit armada dengan 60 personil. Kita juga dibantu dengan TNI dan pihak kecamatan dan kelurahan maupun pihak kepolisian. Dan hampir nyaris 23 unit rumah terbakar. Dari rumah saya dari jarak tahun 500 meter arah ke sini. Kira-kira ada yang bakar atau gimana? Saya tahu ini Pak. Saya cuma lihat dari rumah, api itu sudah besar. Saya tahu. Baik warga Pak? Hampir Pak. Kini penyebab kebakaran lahan tersebut sedang ditangani oleh pihak Polda Jambi yang terjun langsung meninjau kebakaran lahan diduga akibat ulah manusia tersebut. Dari Kota Jambi, Adriano Susandra, iNews melaporkan. Dan pemirsa iNews yang hari ini kami awali dengan informasi sejumlah pengemudi ojek online yang terlibat keributan dengan sekelompok debt collector. Bahkan satu sepeda motor milik debt collector diceburkan ke dalam kali oleh para pengemudi ojek online. Kalau sahabat Gondos itu ya ini motor-motornya sedang diceburin di kali ya diaduk nih. Pengemudi ojol menuntut sebuah sepeda motor milik kelompok debt collector dan langsung diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemarahan para pengemudi ojol ini dipicu ulah sekelompok debt collector yang mencoba merampas sepeda motor milik seorang emak-emak saat melintas di jembatan merah. Beberapa pengemudi ojol yang mengetahui kejadian ini mencoba untuk menengahi, malah terlibat keributan dengan para debt collector. Lantaran kalah jumlah, sekelompok debt collector kemudian kabur meninggalkan satu unit sepeda motor. Motor ini pun langsung diceburkan para pengemudi ojol ke dalam kali. Ini Pak jalan terus makan ke sono. Ambil batu, kita disambil batu.
ngambil batu, terus kita jadi batu lagi, sono rame. Akhirnya kami pulang, beruduk ke markas itu. Ada berapa orang hotelnya bang? Kurang lebih nggak ada. Yang biasa mangkal di sini perapatan atau orang? Motornya diteburin ke kali atau gimana bang? Iya, Memasak. Hotelnya kabur. Sampai ke dalam, orangnya udah nggak ada. Terus ada motor yang di street itu. Motornya Polista, nama Polista dihancurin di buang kali. Terus materialnya kabur itu bang? Materialnya kabur atau kemana? Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan melakukan pengamanan. Dari Jakarta, Ranis Sonsjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswi asal Kampar Riau menabrak seorang ibu rumah tangga yang tengah mengendarai motor hingga tewas di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Pelaku diketahui mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk usai pulang dari tempat hiburan malam. Renti, 46 tahun, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau, Sabtu lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marsida Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang mengalami pendarahan akhirnya meninggal karena luka benturan serius di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi baru pulang dugem dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba serta minuman keras. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Jasad korban akan diekshumasi pada hari ini. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya menyampaikan bahwa ekshumasi korban Ella akan digelar pada Senin siang dan jasad akan kembali dimakamkan pada hari yang sama. Ekshumasi akan dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan Ella Nanda Sariboru Hasibuan meninggal dunia akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar dengan ekshumasi korban sedot lemak, kita sudah terhubung dengan Muhammad Hijrah Lubis, di mana pemakaman Kelurahan Alur 2 Baru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Baik Hijrah, bagaimana jalannya proses ekshumasi? Silakan dengan laporan Anda. Oke Ocha, hari ini pemirsa saya berada di salah satu pemakaman keluarga yang berada di salah satu daerah Berandan Alur 2 Baru, Kecamatan Sungai Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hari ini banyak pihak yang sudah lama menunggu dan juga ingin menyaksikan ekshumasi jasad dari seorang selegram yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Ekshumasi ini sedikit ditunda. Ada beberapa hari yang lalu sebenarnya sudah mau dilakukan, namun dari pihak keluarga sedikit tidak setuju. Namun pada hari ini dinyatakan akan dilakukan pembongkaran makam itu. Dari pagi tadi sudah hadir dari pihak keluarga, masyarakat, dan juga dari pihak kepolisian Polres Langkat dan juga dari pihak Polda Depok, dari Polres Metro Depok, gitu. Hari ini seperti yang dilihat di lokasi pemakaman Ella, telah datang tim dari forensik Dotkes Polda Sumatera Utara lagi melakukan menyiapkan alat-alat dan juga saat ini lagi
prosesi berdoa sesuai dengan adat istiadat yang dilakukan, sesuai dengan agama juga yang dianut oleh Ella sendiri. Ocha. Baik Hijrah, apakah ada tanggapan atau respon dari pihak keluarga terkait dengan persetujuannya terhadap tindakan ekshumasi ini? Dan kemudian juga Hijrah, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan mungkin apakah ada rekaman CCTV dari klinik yang dapat diungkap seperti itu? Oke Ocha, sampai hari ini kita awalnya 3 hari yang lalu telah sempat mewawancarai pihak keluarga, yaitu adik dari ayah si korban. Waktu saat itu kita wawancarai, mereka menyebut pamannya itu menyebutkan bahwa ia tidak setuju karena itikat baik dari pihak klinik sudah sangat baik, sudah mau mengantarkan dan juga sudah ingin berdamai dengan secara kekeluargaan. Namun di beberapa hari ini, beberapa hari ke depannya kami mendapatkan informasi ada dilakukan pembongkar makam oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini juga kami belum mendapatkan informasi ataupun mendapatkan video rekaman bagaimana proses suatu saat ia menyedot lemak di klinik di Depok. Seperti itu, Ocha. Baik, terima kasih banyak Hijrah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Petugas gabungan menggerebek kampung rawan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Petugas kemudian membakar mesin judi serta pondok yang digunakan sebagai tempat berpesta narkoba. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat memimpin langsung penggerebekan di 3 lokasi berbeda yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, petugas menemukan sejumlah lokasi yang digunakan sebagai tempat bermain judi dan pesta narkoba. Meski tak mendapati pengguna narkoba dan pelaku judi, namun petugas berhasil menyita 7 mesin judi jackpot yang masih dalam keadaan menyala. Usai digerebek, petugas pun langsung membakar mesin judi jackpot dan membakar pondok. Harapannya tempat ini nanti mungkin kami bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Forkopimda. Seperti apa akan kita lakukan di tempat ini, apakah nantinya akan kita buat posko ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain kita laksanakan guna mencegah terjadinya peredaran narkoba di Desa Pantini, Gang Pantini. Nantinya bersama dengan pihak Kecamatan Medan Sunggal akan dibangun posko serta dilaksanakan kegiatan positif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lokasi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyes melaporkan. Pemirsa, tak sadar tengah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba yang masih berusia di bawah umur dibekuk oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Kuranji, Kota Padang. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 2 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Seorang kurir narkoba yang berstatus pelajar berusaha melakukan perlawanan dan berteriak memanggil ibunya saat hendak diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di pinggir jalan daerah Kuranji, Kota Padang. Tersangka berinisial AK tak menyangka telah melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan pelaku. Orang tua pelaku tak menyadari pekerjaan pelaku selama ini sebagai kurir narkoba. Selanjutnya pelaku digelandang ke rumahnya untuk mencari barang bukti lain. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini termasuk ini kita atensi dari pimpinan kita juga dan atensi kita bersama juga. Baru-baru kemarin juga kita mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum. Sekarang terjerat lagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal dalam menjadi kurir untuk melancarkan aksinya yang dilakukan oleh para bandar-bandar narkoba. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan.